Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sepekan lalu kita banyak mendengar beberapa kasus besar yang cukup menyita perhatian para netizen dan lain-lain. Yang pertama masih tentang Presiden Jokowi, yaitu presiden kita yang ketujuh. Setelah tidak henti-hentinya selalu dirundung isu tentang ijazah palsu. Ini ulatan saya yang kedua ketika saya ingin kembali menggugah kewarasan kita terkait dengan upaya-upaya yang sangat sistematis untuk mendekonstruksi atau mendestruksikan keburukan atau ketidakmampuan Pak Jokowi dalam memerintah selama 10 tahun sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden ada 2 kali menjadi wali kota, kemudian naik ke gubernur DKI sampai kemudian presiden. Tahapan-tahapan itu tentu salah satu instrumennya adalah bagaimana dia melampirkan ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tingginya. Rasa-rasanya tidak mungkin level-level itu semua berkonspirasi, lembaga-lembaga yang terlibat berkonspirasi untuk meloloskan agenda supaya Pak Jokowi misalnya supaya menjadi wali kota, gubernur atau presiden. Karena kita sama-sama tahu pilkada yang sifatnya terbuka itu bisa menghasilkan pemenang yang kadangkala tidak kita duga. Oke lah, kalau di Solo ketika itu Pak Jokowi secara popularitas, keterpilihan tinggi sampai 2 periode. Tapi ketika di Jakarta dia berlawanan dengan incumbent loh, Pak Fauzi Bowo yang juga kuat. Nah pertanyaannya, apakah mungkin lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu atau pilkada itu berkonspirasi dengan sesuatu yang secara prosedur materi sudah bisa dilihat dengan kasat mata ada sesuatu yang tidak benar, katakanlah ijazahnya palsu. Nah oke, verifikasi ada di pihak KPU, tapi apakah mungkin Badan Pengawas Pemilu di dalamnya yang sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawal fair apa tidaknya sebuah proses dalam pilkada itu juga terlibat berkonspirasi. Oke lah, taruh 2 lembaga ini betul berkonspirasi untuk meloloskan agenda supaya Pak Jokowi lolos melenggang sebagai calon wali kota misalnya atau gubernur nantinya. Tapi masih ada juga lembaga-lembaga independen yang lain, ada pemantau pemilu yang independen yang banyak sekali itu, ada KIPP, ada watch jalan itu. Tapi apakah mungkin ini bisa diajak berkonspirasi untuk meloloskan bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi adalah palsu tapi kita anggap asli? Sepertinya tidak mungkin, sahabat. Di samping juga Rasulullah juga pernah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin orang yang begitu banyak dari sekian umatku, kata Rasul, akan berkonspirasi, bersepakat dengan sesuatu yang tidak benar. Ini logika yang harus kita bangun. Sekonyol-konyolnya kita, tetap masih ada orang yang punya nurani,
untuk mengatakan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kayak Fik ya. Jadi tidak mungkin lah lembaga-lembaga KPU, Bawaslu sepertinya kok berkonspirasi menyebut ijazahnya Jokowi sebenarnya palsu menjadi asli. Itu sesuatu yang perlu kita pikir panjang, tidak hanya sekedar ngikutin apa euforia nafsu, sentimen dan seterusnya. Yang kedua, ini tidak kalah sensitifnya, kita di Jawa Barat punya gubernur yang dilantik pada bulan Februari lalu. Februari, Maret, April, berarti 3 bulan lah kurang lebih. Gebrakannya luar biasa. Dia datang ke tempat-tempat medan-medan konflik yang potensi ditolak, yang potensi dia didemo, nyaris tidak ada gejolak. Dia datang ke pertambangan, pasang muka marah-marah karena merusak lingkungan, tapi berakhir happy ending. Dia datang ke tempat penggusuran sungai karena rumah dan seterusnya, bangunan liar berada di atas saluran air. Semua hari ini bisa dibilang tertawa gembira dengan solusi Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa, harus kita tiru pola-pola kepemimpinan Pak KDM. Dia begitu cinta terhadap lingkungan sehingga dia berani berkorban setiap titik untuk memberikan uang kali kasih, uang cinta kepada rakyatnya, entah tidak terhitung lagi. Dan saya yakin itu tidak semua berasal dari uang anggaran atau jatah uang operasional dia sebagai gubernur, tapi didapat dari uang-uang sendiri. Dari mana? Ya mungkin dia konten dan segala macam, itu luar biasa. Yang ketiga, tidak kalah hebohnya, kita tentu semua mengenal Taman Safari Indonesia. Siapa yang tidak tahu? Semua pasti ingin masuk dan melihat seperti apa sebenarnya Taman Safari Indonesia yang ada di Cisarua, ada juga di Jawa Timur. Termasuk saya pernah masuk mungkin sekali 2 kali, tapi juga beberapa kali hanya lewat gerbangnya balik lagi karena lumayan mahal untuk masuk ke daerah itu. Kita semua senang karena ada upaya pelestarian hewan, alam dan seterusnya. Tapi kita hari-hari ini kaget juga ketika mendengar keluhan cerita mantan-mantan pekerja sirkusnya yang diperlakukan sedemikian rupa. Dan saya kira ini tidak ancis sendiri, pasti ada turunan-turunan yang lain. Ada eksploitasi, ada semacam perbudakan, dia diambil dari orang tuanya tanpa dipertemukan kembali. Ada yang sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi di mana orang tuanya, masih hidup apa tidak, dan dari mana dia berasal. Itu sesuatu yang sangat luar biasa menyedihkan, sahabat-sahabat. Ini perlu upaya yang terus-menerus. Saya sebagai warga, sebagai pengamat sosial, aktivis sosial, ini sedih saya. Nah, ini perlu upaya dari pemerintah untuk hadir, bagaimana membuka ruang-ruang problematika masyarakat, yang saya kira pasti banyak lagi ketidakadilan yang terjadi, tidak hanya di satu sektor yang lain itu pasti akan ada. Demikian, mari kita koreksi bersama kebangsaan kita, masih kita perbaiki diri kita edukasi diri kita asah rasa kepekaan sosial kita, sehingga kalau toh kita punya jabatan, tidak lupa diri di mana kita berasal. Kalau toh kita punya harta, juga tidak lupa bahwa harta yang kita punya tidak abadi.
harta yang kita punya, ada hak orang lain. Harta, jabatan, tahta, semua ada masanya, ada expirednya. Mari kita manfaatkan potensi apapun yang kita miliki untuk melakukan kebaikan dengan kebaikan dari potensi yang kita miliki. Mudah-mudahan semua itu menjadi nilai kebaikan dan amal ibadah. Karena sekali lagi, hidup kita tidak panjang, hanya mungkin 60, 70, 80. Selebihnya kita akan kembali menghadap Allah. Kita semua berharap husnul khotimah, meninggal dalam posisi terhormat, dan orang mengenal kita sebagai orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.